Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurika Putra Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 23030404131. Program studi Informatika S1. Di sini saya akan menjelaskan sebuah codingan project ASP.NET saya. Di sini project ASP.NET saya yaitu yang berjudul HANA ini. Di sini saya membuat sebuah website untuk jasa cetak kakak saya, ya. Yang pertama dimulai dari login. Nah, login ini seperti ini kodenya ya. Di sini ASP textbox ini, ya, kita view code dulu. Nah, di sini nih program untuk memasukkan username ya, yang ada di dalam tabel database kita. Nih, di login. Kita masukin di sini untuk mengklik tabel database tabel ini yang login. Di sini txt username ini diambil dari mana? Diambil dari sini. Nah, kenapa pakai ASP textbox bukan textbox yang biasa? Karena kalau textbox yang biasa itu tidak bisa ya, tidak bisa mengincludekan ini ke dalam sini. Nah, terus setelah ke login berhasil, kita cek dulu ya login apakah sudah benar untuk ngelek. Nah, ini tampilan login saya. Di sini saya sudah membuat database-nya, database tabelnya, isinya buat login ya. Nih. Dan ketika saya salah menginputkan username atau password, eh, bakal bakal muncul error message ya. Error message-nya apa? Di sini username atau password salah. Kita coba. Misalkan di sini yang Hana, di sini yang Putra. Login klik. Nah, bakal salah. Kita akan bisa login. Coba kita benarkan dulu username-nya sama password-nya. Login. Bam. Dan ini adalah tampilan home saya ya. Tampilan home saya dan ini adalah kodenya, sintaksnya. Nah, di sini formatnya ya, format itunya ASP-nya atau format HTML lah, sintaknya. Di sini main yang biasa, pakai yang biasa, nggak ada tambahan toolbox dari sini. Karena ini cuma buat tampilan awal ya, atau tampilan masuknya. Di view code juga di sini kosong default. Dan kita masuk ke kategori. Nah, di dalam kategori ini eh, kita bisa menambahkan sebuah kategori dan kita juga bisa melihat eh, kategori yang sudah ditambahkan. Nah, di sini kolom ini untuk tambah kategori. Lalu yang di sini ini adalah untuk menampilkan list kategorinya. Untuk menampilkan data kategorinya. Di view code. Nah, di sini di tabel data ini kita untuk menampilkan tabel database di kategori ini. Nah, kita bisa menampilkan dengan cara kita bisa mengetikkan ini. Lalu ini PTN disimpan klik ini untuk menambahkan kategori.
Oke, saya jelaskan yang aspek dulu ya. Nanti kalau CLS ini nanti dulu. Lalu ada produk. Produk juga sama kayak kategori, bisa menambahkan produk sama menampilkan data produk. Di tentang ini, di tentang ini sebenarnya ini nggak perlu ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah halaman tentang, di dalamnya juga nggak ada apa-apa. Kalau di produk, dalamnya seperti ini. Sama seperti kategori, sama persis. Nggak sama persis, cuman diubah ininya doang, sama ini, beda. Ya untuk membedakan lah. Kalau sama nanti error kodenya, bingung. Mau nampilin yang mana. Nah, ini tampilan tentangnya masih polos. Masih banyak, masih format biasa, HTML biasa, nggak ada tambahan ASP-nya di sini, nggak tambahan toolbox-nya. Di sini view code juga masih kosong. Dan mungkin itu saja penjelasan dari ASPX ya. Kemudian bagaimana cara kita menambahkan server yang di sini. Kita bisa panggil eh, nama server kita dan database kita di, di sini di bagian web config. Nah, di sini add name sama dengan koneksi itu untuk mengganti nama database-nya, nama database dan tabelnya. Nama database ya, mengganti nama database. Biar ini bisa lebih simpel untuk mengincludekan di dalam sini CLS modul ini. Nah, setelah di CLS modul ini, koneksi ini yang nama database ini itu diganti dengan nama con ya, bisa dipanggil dengan con. Nah, di sini ada CLS kategori. Ya, ini adalah sintak-sintak untuk memanggil database ya, tabel database-nya. Di sini tampil data untuk menampilkan eh, tampilan data dari tabel kategori. Nah, select bintang from kategori. Select bintang from kategori ini kategori diambil dari nama tabel kategori, terus order by ID. ID ini dari ID di sini yang di kategori. Nah, terus disimpan kategori ini untuk menyimpan tambah kategori ya. Dan ini bisa masuk ke dalam database, bukan cuma di tampilan doang ya. Dan ini di produk. Di produk juga sama seperti kategori. Ini untuk menampilkan isi dari tabel database. Dan ini untuk menambahkan isi dari tabel database. Jelas order masih kosong ya, karena tampilan saya masih sederhana. Dan untuk login, dan ini juga kita untuk apa ya? Untuk menampilkan eh, apa? Menampilkan data isi tabel ya, tapi tidak ditampilkan. Kita di sini disuruh untuk menginputkan saja ya. Select pindah from login, mana username itu sama dengan username dan password sama dengan password. Username ini dari di sini di label ini for username. Sepertinya iya, ini label ini dari username. Terus password ini juga ini diambil.
Salah. Kebalik apa ya? Kebalik username ini dari di sini username dan password ini dari sini. Kalau yang username ini string ini nih dari sini username ini. Oke, karena sama persis saya sering keliru ya, sering kebolak-balik. Oke, data login ya. Kita di mana kita bisa manggil kelas kelas ini ya, yang CLS ini kita panggil di dalam kode ASPX ya, di dalam kode di view code. Nah, kita panggil seperti ini data login, ini CLS login dari kelas kelas CLS login dot dot data login ini data login ini yang kita ambil dari sini untuk eh, untuk ini sintak ini untuk menampilkan sintak ini ya. Begitu juga dengan kategori di sini. Nah, yang tampil data ini kita ngambilnya itu dari CLS. Yang ini tabel data untuk menampilkan isi dari tabel database kita. Oke, coba kita running ya dan review website kita. Website saya maksudnya. Nah, ini adalah tampilan website saya yang masih sederhana ya. Di sini ada about us yang bisa dipencet menuju ke halaman tentang dan ini kategori nggak bisa wedding bisa dipencet, sunatan bisa, produk dan lihat detail ini juga ke halaman produk. Oke, di sini beranda, di sini ada list kategori dan di sini kita bisa menambahkan kategori nih. Contoh artiga apa ya, happy birthday simpan dan ini juga masuk ke dalam database mana nih kategori. Nah, ini udah masuk ya nih, udah masuk ke dalam database. Dan di produk tampilannya juga sama seperti ini ya, masih basic banget. Untuk edit delete-nya saya belum bisa menambahkan ya, karena dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan saya cukupkan di sini aja untuk menambahkan kategori dan mungkin untuk kedepannya ya saya akan belajar untuk mengedit delete ini. Di sini ada order ya. Nah, di sini ada order. Jika ingin order, kita bisa mengklik ini. Dan ini menuju ke tautan WhatsApp. WhatsApp dari jasa cetaknya. Terus ini email. Bisa mengirimkan email ke sini. Ke sini ya. Terus tentang kami. Nah, tentang kami ini halamannya ini cukup mirip ya dengan yang sama di beranda ini. Nah, oke, mungkin itu saja ya review codingan saya. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa memahami apa ya yang saya bicarakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya. Bagi kalian yang ingin bertanya-tanya, silakan aja tinggalkan komennya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Oke, kita berjumpa lagi di lain hari. Bye bye.